Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Mikro Islam akan mempresentasikan mengenai prinsip Islam dalam konsumsi. Oke, langsung aja ke videonya. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai dasar hukum perilaku konsumen. Dasar hukum perilaku konsumen memuat etika Islam mengenai konsumsi, yang diantaranya ada 6. Yang pertama, tauhid atau kesatuan. Dalam perspektif Islam, kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga senantiasa selalu berada dalam hukum Allah. Karena itu, orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan menaati perintah Allah dan memuaskan dirinya dengan anugerah yang telah diberikan oleh Allah untuk umat manusia. Yang kedua, adil. Dalam pemanfaatan atas karunia Allah harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan syariah, sehingga di samping kita merasakan kepuasan dan keuntungan secara material, kita juga akan merasakan kepuasan secara spiritual. Yang ketiga, free will atau kehendak bebas. Atas segala karunia yang telah diberikan oleh Allah, manusia dapat berkehendak bebas. Namun, kebebasan ini tidaklah berarti bahwa manusia terlepas dari qada dan qadar, yang merupakan hukum sebab akibat yang telah didasarkan dari pengetahuan dan kehendak Allah. Selanjutnya yang keempat, amanah atau tanggung jawab. Dalam melakukan kegiatan konsumsi, manusia dapat berkehendak bebas, tetapi akan mempertanggungjawabkan atas kebebasan tersebut, baik terhadap keseimbangan alam, masyarakat, dirinya sendiri, maupun di akhirat nanti. Selanjutnya yang kelima, halal. Dalam kerangka Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang halal, yaitu yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan, serta akan menimbulkan kemaslahatan umat baik secara material maupun spiritual. Yang terakhir, yang keenam, sederhana. Islam sangat melarang perbuatan israf, termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan, yaitu misalnya dengan menghambur-hamburkan hartanya tanpa manfaat dan hanya menuruti nafsu semata. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan Islam dalam konsumsi. Konsumen adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup pasti melakukan aktivitas konsumsi termasuk manusia. Pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi tidak sama dengan istilah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yang diartikan dengan perilaku makan dan minum. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nilai-nilai Islam yang perlu diaplikasikan dalam konsumsi adalah yang pertama, seimbang dan dalam konsumsi. Yang kedua, membelanjakan harta yang dihalalkan dengan cara yang baik. Yang ketiga, bersikap israf dan tabzir atau sia-sia. Ada 3 unsur yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam berkonsumsi. Yang pertama adalah rasionalitas. Dalam konsep ini, ekonomi Islam, kecerdasan yang dimiliki oleh konsumen itu tidak bersifat mutlak. Yang kedua, kebebasan berekonomi. Dalam konsep ekonomi Islam, seseorang konsumen diberi kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dan menentukan kesepakatan dalam sebuah transaksi, tetapi tidak bersifat mutlak. Yang ketiga, maksimalisasi nilai guna. Dalam berkonsumsi, seseorang muslim bisa memaksimalkan nilai utility yang ingin ia dapatkan dari sebuah komoditas dengan catatan tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsumsi dalam arti ekonomi. Nah, konsumsi dalam arti ekonomi adalah semua penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, faktor yang mempengaruhi dari konsumsi ini adalah pendapatan. Jadi, semakin besar pendapatan seseorang, maka konsumsinya juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit pendapatan seseorang, maka dia juga akan sedikit melakukan konsumsi.
Yang selanjutnya adalah perilaku konsumsi itu mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai pilihan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Nah, teori berdasarkan syariat Islam itu berbeda dengan teori konvensional. Perbedaan itu menyangkut nilai dasar yang menjadi fondasi teori tersebut, lalu motif dan tujuan konsumsi, hingga teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk berkonsumsi. Prinsip ekonomi Islam itu diisyaratkan agar kita tidak hidup bermewah-mewahan, menjauhi larangan-larangan Allah, tidak melakukan riba, tetap melakukan zakat, dan yang lain-lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen muslim. Yang pertama yaitu konsep berkat atau keberkatan. Berkah yang diberikan oleh Allah yang berasal dari bumi adalah berupa kesejahteraan yang diterima oleh masyarakat. Tingkat kesejahteraan konsumen yang memperhatikan masalah berkah atau keberkatan ini lebih besar dibanding dengan yang tidak memperhatikan hal ini. Perilaku konsumen muslim dalam memilih barang yang akan dikonsumsinya sangat ditentukan oleh kandungan berkah yang ada dalam produk tersebut, bukan masalah harganya. Yang kedua yaitu konsep konsumsi sosial. Perbedaan mendasar dari perilaku konsumen muslim ialah adanya saluran penyeimbang dari saluran kebutuhan individual yang disebut dengan saluran konsumsi sosial. Saluran konsumsi sosial yang dimaksud ini adalah zakat dan juga sedekah. Yang ketiga yaitu konsep kemanfaatan atau maslahah. Apabila dalam ekonomi konvensional dikenal dengan utilitas sebagai tujuan konsumsi, maka dalam ekonomi Islam dikenal konsep maslahah. Berbeda dengan utilitas yang subjektif dan bertolak dari pemenuhan keinginan, maslahah relatif lebih objektif karena bertolak pemenuhan kebutuhan. Islam memandang segala yang ada di muka bumi dan seisinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan untuk manusia. Manusia boleh memilikinya secara sempurna, namun tetap dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kepemilikan manusia atas harta benda merupakan amanah. Dengan nilai amanah itulah, manusia dituntut untuk menyikapi harta benda, untuk mendapatkannya dengan cara yang benar, proses yang benar, dan pengelolaan dan pengembangan yang benar pula. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.